memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Dari pengambilan gambarnya gitu loh. Kasarnya itu ini kita nonton serial luar nih, misalkan kita nonton Netflix gitu, ya kan? Ya kenapa nggak kita bawa cerita itu ke TV, yang kayak begitulah. Jadi, itu kan lebih bagus gitu. Mengenai update yang masalah baru akan muncul di keluarga Aldebaran sampai memutuskan sampai protektif banget setelah masalah-masalah yang Glenka udah masuk penjara Sampai Elsa. Iya Elsa. Perasaan Al merasa ada masalah baru pas Mama Chandra minta. Ya sebenarnya bukan masalah baru sih, itu masalah yang sudah sudah difikirkan sih, pasti akan ada masalah seperti itu. Bukan masalah baru sih sebenarnya gitu. Aldebaran dan Andin diintai orang-orang yang tidak dikenal, itu merasa suruhan Elsa atau curiga sama Elsa atau gimana? Diintai? Iya. Enggak diintai ya. Sampai Kelihatan topinya baru nih. Diintai enggak diintai. Diintai dari mana? ada orang-orang yang mau iseng gitu sampai Kaal jagain bodyguard gitu. Enggak, kalau jagain bodyguard kan buat Rena itu tadinya kan. Cuman karena protektifnya Al aja. Kalau masalah itu ya nanti penonton bisa nonton sendiri lah, mau kayak gimana kan ceritanya nanti. Kalau gue kasih tahu ntar spoiler dong. Apakah Mama Chandra minta izin untuk ketemu seminggu sekali sama Rena itu adalah trik buat Nino untuk bisa mendapatkan hak asuh anak? Kalau dari pandangan Aldebaran sendiri, apakah itu merasa trik atau muslihat? Kalau dari skenario sih bukan trik ya. Permintaan memang permintaan dari hati aja. Kalau di skenario kan karena memang ibunya ngerasa kasihan sama Nino, cuman dengerin suaranya Rena. Ya. Mama Karina sampai mohon Andin nggak bisa ketemu Rena tiap minggu itu, tidak akan menceritakan Rena itu sebenarnya siapa. Anak Mama Chandra sampai bilang gitu. Akhirnya diizinin atau enggak? Soalnya kan ininya tadi nonton Amandanya nggak mau, nggak rela gitu. Ya nggak tahu ya ke depannya juga gue diizinin apa enggak, ya kan tergantung si penulisnya gimana nanti kan. Kalau sejauh ini sih, kalau di trailer ya, ini jam berapa sih? Oh ya udah tayang ya. Kalau di trailer sih tidak diizinkan ya. Cuman kan nggak tahu ke depannya. Tahu. Nah, bahagia nih Kak Al dengan Andin dengan calon bayinya karena hamil dan semakin posesif aja. Gimana? Kak Al dan Kak Andin semakin bahagia dengan adanya si bayi. Nah, Al semakin posesif aja sama Andin, protektif. Dia lebih menjaga sih, bukan posesif sih, lebih menjaga aja karena kan ya mungkin anak pertama belum ngerti cara mengurus. Al taunya hanya bekerja, jadi kan ya taunya yang harus jaga kesehatan gitu. Nah, sempat Kak Al menyelamatkan Mama Rosa dari gerobak bakso itu gimana Kak Al sendiri? Itu menjadi salah satu permasalahan yang akan timbul atau gimana? Apa emang itu Nggak tahu aja? Nyelamatin aja itu mah nyelamatin aja itu. Gue nggak tahu ceritanya. Bener. Kak Al, untuk penghargaan pizza gimana nih Kak Al nih kemarin? Alhamdulillah dapat beberapa para pemain termasuk. Ya alhamdulillah, berarti kan masih banyak yang mendukung, masih banyak yang mensupport, suka dengan Ikatan Cinta. Ya alhamdulillah, disyukuri. Nah, pialanya Kak Al sendiri dipersembahkan untuk siapa? Mungkin untuk para penonton atau
Dia buat yang mendukung. Buat yang mendukung. Merasa akhirnya jadi payah Pak Al sendiri dan tim semuanya akhirnya ada hasilnya juga atau gimana Pak Al? Enggak sih. Apa yang saya kerjakan itu bukan semata-mata tujuannya untuk piala, bukan itu sih. Yang penting kita merasa kerja udah sebaik mungkin, ya itu rasa kepuasannya di sana. Bukan karena mendapatkan sebuah piala atau kita bekerja untuk mengejar satu piala, bukan karena itu. Yang penting kita kerja udah dengan baik, dengan sebaik mungkin, ya udah. Ada dua lagi mungkin untuk sinetron lain supaya ikutan juga kayak Kata Cinta dari Aldebaran sendiri. Ya sebenarnya ya mungkin untuk semua yang ada di harapan saya sendiri sih untuk persinetronan atau drama seri di TV ya di Indonesia. Saya nggak bilang Ikatan Cinta ini paling bagus atau baik atau memang ceritanya bagus berbeda dengan yang lain, saya nggak bilang seperti itu, tapi mungkin kita bisa berangkat dari sini, kita bisa melihat kalau penonton sekarang itu ternyata yang dulunya tidak menonton televisi sekarang banyak menonton televisi gitu. Jadi kan itu menjadi tolak ukur titik di mana kita bisa memberikan sebuah tontonan khususnya televisi yang bisa lebih baik lagi. Karena kan ya selama ini kan sinetron dicapnya kan sinetron nih gitu. Ceritanya begini ya karena memang ceritanya begini gitu loh. Jadi kenapa nggak kita buat satu perubahan, kita rubah persinetronan Indonesia gitu menjadi lebih baik mungkin dari segi cerita. Nah, memang harus dijaga terus dari pengambilan gambarnya gitu loh. Kasarnya itu ini kita nonton serial luar nih, misalkan kita nonton Netflix gitu, ya kan? Ya kenapa nggak kita bawa cerita itu ke TV yang kayak begitulah? Jadi, itu kan lebih bagus gitu. Bisa dibilang kalau untuk ajang acara seperti ini bagus kali ya untuk Ajang apa? Ajang acara awards seperti ini karena untuk para penikmat seni juga. Iya, tapi yang memang adil ya. Yang memang adil ya gitu. Kalau bisa memang acara award itu memang harus adil sih kalau menurut saya. Maksudnya jangan timpang tindih gitu. Kalau memang yang itu yang terbaik ya memang pantas untuk menang gitu. Jangan yang memang sebenarnya bukan terbaik tapi dipaksakan untuk menang gitu. Ya bagus, itu kan acara-acara itu dibuat kan untuk menghargai para pekerja seni kan. Jadi mungkin untuk Itza kedepannya bisa lebih luas mencakupinya, mungkin bukan cuma nominasi itu juga gitu, mungkin bisa ada penata kamera, penata suara, makeup dan kostum mungkin tambahannya atau apalagi gitu. Jadi semua komponen yang terlibat itu bisa diapresiasinya lewat sana. Bahkan kepala unit sekalipun. Kepala unit sejauh ini sih award belum ada kepala unit ya. Enggak, setidaknya ya maksudnya kalau kepala unit itu mungkin bisa diwakilkan dari judulnya atau diwakilkan dari mungkin baik di sutradaranya, mungkin bisa diwakilkan begitu kan. Tapi kan kalau harus kalau mau semuanya kan pasti terlalu banyak gitu. Nanti ada lighting ini, ada asrada ini, ada ini, itu kan kalau itu mungkin udah diwakilkan dengan per departemennya lah gitu. Tapi minimal harus lebih banyak mengapresiasi lagi karena kan kerjanya rame-rame, tapi jangan cuman segitu doang yang diapresiasi kalau menurut saya. Harapannya gitu, karena kan Itza baru tahun ini kan, mudah-mudahan tahun depan bisa
bisa lebih baik lagi. Mantap. Kak, ini melihat Nino tiba-tiba menyuruh Catherine untuk merekam suara Rena juga, dan Randy ngegapin juga. Kenapa tuh? Itu Randy sampai ngadu ke Al sendiri. Pada saat itu kaget juga atau gimana, Kak? Dia kalau ngomongin posisi Al ya pasti kaget lah. Maksudnya kok malah masih melakukan hal-hal yang begitu, padahal kan sudah diingatkan terus gitu. Kalau mau ketemu Rena ya harus seizin gitu. Ya meskipun dia tidak ketemu Rena secara langsung gitu kan, tapi kan hal-hal itu kan nanti bisa menambah sebuah konflik baru gitu. Nah, Rena sampai ngerayu-rayu bilang kangen, dan sampai ngeliat Nino ngedengerin suara Rena tuh berulang-ulang. Itu merasa lulu Andin atau Enggak, itu tanyanya ke Andin. Kak Al juga kan ada di sini. Enggak, Al mah enggak lulu mah. Al mah tergantung Andin kalau Al. Tapi menenangkan Andin aja deh waktu di. Iya, nenangin aja. Nah Kak, untuk update Kak Glenn kan akhirnya udah di penjara, dan Nino juga sudah buta. Gimana nih Kak melihatnya? Dan akan ada masalah lagi dari seorang Aldebaran tetap tegar menjaga Andin atau gimana nih Kak? Dia pastilah sebagai seorang suami kan pasti akan menjaga keluarganya, menjaga istrinya, apalagi istrinya sedang hamil gitu. Kalau untuk masalah Elsa masuk penjara, Nino buta, ya misalnya skenario memang udah begitu. Mau diapain? Skenario begitu. Nah sampai Angga juga laporan juga ke Al. Laporan apa? Laporan kalau Catherine bilang untuk mau direkam, disuruh Nino rekam. Terus akhirnya Iya pasti ngasih tahu lah. Karena nggak mau ada sebuah kesalahpahaman. Kan Catherine adanya enggak. tetap fokus menjaga ya. Pasti tetap fokus menjaga. Kan terakhirnya update pembangunan rumah. Nggak mau jawab gua. Ntar aja. Oke.